Baik, selanjutnya kita akan masuk pada panitia khusus 2, yaitu membahas dan mengkaji isu-isu di tanah Papua. Dan kami memanggil ketua dan sekretaris panitia khusus, Saudari Else dan Saudara Victor untuk maju ke depan. Baik, sekali lagi kami memanggil ketua tim panitia khusus, Saudari Marta Else dan sekretaris tim, Saudara Victor untuk mengambil bagian di depan. Ayo dipercepat waktu. Ayo langsung saja, ada mic, dipercepat supaya waktu tidak buang. Langsung kita perang saja. Shalom. 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 Kita berikan aplaus untuk Panja 2 kah? Tepuk tangan saja. Ya, kami dari Pansus 2 yang membahas soal pokok-pokok pikiran yang lebih khusus tentang wilayah 12, yaitu tentang Papua dan Papua Barat. Untuk itu kepada Ibu Ketua Pansus kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, tetapi juga hal-hal urgen yang kami melihat penting untuk kami rampung di dalam pansus dan akan dipaparkan dalam forum istimewa ini. Shalom. Shalom. Selamat subuh menjelang pagi buat rekan-rekan sekalian. Kita di Pansus 2 akan membahas terkait hal-hal yang terjadi di tanah Papua, pokok-pokok pikiran, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih setianya kita semua, sehingga Kongres GMKI dapat terlaksana di kota Manokwari, Provinsi Papua Barat di tanah Papua. Atas kehendaknya juga Presiden Republik Bapak Haji Insinyur Joko Widodo berkenan telah memberi sambutan dan membuka secara resmi Kongres ke-28 di kota Manokwari. Ternyata teman-teman semua masih fokus ya, terima kasih, saya cuma tes. Pelaksanaan Kongres ke-37 GMKI di kota Manokwari dalam masa pandemi COVID merupakan anugerah dan kasih karunia Allah yang besar bagi tanah Papua, terlebih lagi dilaksanakan di kota Injil ini.
Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yakni yang pertama daerah otonomi baru DOB, yang kedua otonomi khusus, ketiga lingkungan hidup, keempat hak asasi manusia HAM, yang kelima peran partisipasi orang asli Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama daerah otonomi baru atau DOB, terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, yang saat ini menjadi wacana pemerintah pusat maupun berbagai aspirasi dari Papua, telah berdampak terjadi terbentuknya persepsi dan pandangan yang kontraproduktif, berakibat terjadinya konflik sosial dan politik di tengah masyarakat Papua. Hal ini terjadi karena persoalan-persoalan penting yang mendasar, yang harusnya menjadi pertimbangan penting dalam sebuah kebijakan pemekaran daerah otonomi baru. Di antaranya populasi penduduk, ekosistem hak-hak dasar orang asli Papua, dan sosial budaya orang asli Papua. Oleh karena itu, kami meminta dan merekomendasikan agar kebijakan pemekaran daerah otonomi baru DOB, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sebaiknya tidak dilakukan hanya dengan mempertimbangkan politik semata, tetapi perlu juga harus mempertimbangkan keseluruhan aspek terutama ekosistem sampai dengan perlindungan orang asli Papua hingga tidak termarginalkan di atas tanahnya sendiri. Berikut otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat telah berlangsung kira-kira 19 tahun di tanah Papua. Dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara konsekuen sesuai dengan amanat UUD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2018. Hal-hal yang dipandang masih menjadi persoalan terhadap konsistensi pelaksanaan Otsus diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberian kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus. Yang kedua, mekanisme dan manajemen pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan dana otonomi khusus belum efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, regulasi turunan dalam bentuk Perdasus dan Perdasi belum dapat ditindaklanjuti oleh karena masih adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Yang keempat, berbagai produk regulasi Perdasi dan Perdasus yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi terhambat pelaksanaannya karena tidak mendapat persetujuan oleh pemerintah pusat dengan alasan yang tidak dipahami. Yang kelima, banyak regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berbenturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang Otsus. Oleh karena itu, demi kepentingan untuk perbaikan pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk konsisten dan bersungguh-sungguh untuk memberikan dukungan bagi terlaksananya pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga kami merekomendasikan beberapa hal yang menjadi penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segera memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Yang kedua, segera membentuk Badan Otorita Pengelolaan dan Pengawasan Dana Otonomi Khusus. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah pusat untuk menyatukan pandangan dan mendampingi pemerintah provinsi agar Perdasus dan Perdasi mendapatkan legitimasi dan dapat diberlakukan. Yang ketiga, persoalan lingkungan hidup. Isu persoalan pelestarian lingkungan telah menjadi isu global dan mendapat perhatian serius dari dunia internasional, termasuk di Indonesia.
Namun sangat disayangkan dalam pelaksanaan pembangunan maupun kebijakan pengembangan investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, seakan isu ini telah terabaikan. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada pemerintah pusat untuk menindak secara tegas oknum-oknum aparat keamanan maupun pemerintah yang membackup praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan. Yang keempat, hak asasi manusia. HAM merupakan bagian yang menjadi dasar bagi kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Dengan memperhatikan kondisi hak-hak atas manusia di bumi Papua selama ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Praktek-praktek pelanggaran HAM telah terjadi dari Sorong hingga Kota Merauke tentunya. Oleh karena itu kami meminta agar pemerintah secara bermartabat dan dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di tanah Papua dan Papua Barat dan dengan berbesar hati menyampaikan permohonan maaf kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia. Kami juga meminta agar pemerintah membuka dialog dalam rangka rekonsiliasi untuk penyelesaian persoalan-persoalan kemanusiaan serta meminta Presiden Republik Indonesia menarik seluruh pasukan organik yang ada di tanah Papua. Karena tanah Papua bukanlah tanah kosong. Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia melakukan pendekatan humanis untuk warga Papua, bukan pendekatan militer. Yang berikut, peran partisipasi orang asli Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. GMKI memberikan penghargaan kepada pemerintah, terlebih khusus kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada orang asli Papua dalam jabatan menteri dan pejabat tinggi negara maupun pejabat tinggi militer dan kepolisian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan telah mengangkat salah satu perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat orang asli Papua sebagai wakil kepala staf Angkatan Darat. Bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan peran partisipasi orang asli Papua dalam kepemimpinan, pemerintahan dan militer seperti yang telah dilakukan selama ini harus terus dikembangkan dengan melakukan pembinaan. Yang terakhir, politik. Sehubungan dengan telah ditolaknya uji materi tentang partai politik lokal dalam rangka Otsus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan pada kenyataan bahwa dalam proses rekrutmen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjadi telah berakibat memarginalkan orang asli Papua dalam keanggotaan DPRD. Maka kami meminta agar Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menetapkan, pertama, pimpinan partai politik nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat baik tingkat kabupaten atau kota harus orang asli Papua. Kedua, calon anggota partai politik harus 80% orang asli Papua. Ketiga, calon anggota DPD RI dan DPR RI yang mewakili daerah harus orang asli Papua. Yang berikut, calon bupati dan calon wakil bupati harus orang asli Papua. Adapun beberapa poin-poin rekomendasi tambahan. Yang pertama, GMKI segera membentuk lembaga kajian yang berkaitan dengan persoalan Papua. Yang berikut, GMKI menyuarakan pelanggaran HAM Papua di WSCF. GMKI mendorong pembangunan infrastruktur sekolah-sekolah melalui beasiswa bagi siswa orang asli Papua yang berprestasi. GMKI mendorong perubahan kurikulum pendidikan bahasa daerah bagi sekolah-sekolah di Papua. GMKI segera membentuk lembaga bantuan hukum untuk menjaring aspirasi GMKI setanah air. GMKI mendorong kesetaraan kehidupan toleransi orang Kristen dalam memimpin doa pada setiap pelaksanaan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. GMKI mendorong memprakarsai pembentukan sebuah lembaga kajian evaluasi otonomi khusus. GMKI mendorong pelaksanaan kebijakan evaluasi penyidikan pembangunan yang berkeadilan
GMKI mendorong pembentukan media khusus Papua diadakan oleh pengurus pusat GMKI. Pengurus pusat GMKI mendorong kebijakan dan meminta pemerintah segera menarik pasukan organik dan non-organik dari tanah Papua. GMKI mendesak pemerintah pusat menolak pembangunan tambang di Gunung Wabu, Intan Jaya. GMKI segera mendesak pemerintah pusat membuka akses media jurnalis asing di tanah Papua. GMKI segera mendorong pemerintah pusat segera melakukan dialog bersama yang diinisiatif oleh pihak ketiga yaitu PBB. GMKI meminta pemerintah pusat kembalikan hak penentuan nasib orang Papua. Baik, rekan-rekan sekalian, apa yang telah saya sampaikan di sini tidak ada tambah maupun kurang, karena ini merupakan aspirasi suara dari teman-teman yang ada di Pansus. Saya menghargai sehingga semuanya saya bacakan. Demikian dari hasil Pansus 2, waktu saya kembalikan. Shalom. Cek. Haleluya. Indonesia tanah airku, tanahku sewa, airku beli. Papua. Merdeka. Papua. Papua. Merdeka. Ya, merdeka dari ketertinggalan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterisolasian. Amin, 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 amin. Tetapi juga kalau waktu Kairos kita nanti akan berpisah, tapi itu waktu Tuhan. Shalom. Baik, selanjutnya kami juga oke.